Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu lagi dalam sesi coaching, di mana pada kesempatan ini nanti Ibu Resi akan berperan sebagai coach dan Pak Randi sebagai coachee. Nah, pada kesempatan ini tujuan dari kegiatan kita adalah untuk berperan sebagai coach dan coachee dalam alur tirta yang akan kita praktekkan. Kita berharap nanti tujuannya nanti dari coach Ibu Resi dapat menyampaikan tujuan-tujuan dari coaching, kemudian dapat menghadirkan dirinya secara penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Pak Randi sebagai coachee dapat menyampaikan permasalahan beliau itu secara rileks dan kemudian mudah-mudahan nanti menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Di akhir nanti itu akan ada umpan balik yang akan disampaikan oleh Pak Afdal, kami berdua sebagai pengamat pada malam hari ini kepada Ibu Resi dan Pak Randi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mary dan Pak Afdal, Pak Randi. Kita mulai saja ya Pak Randi ya. Oke, siap Bu Resi. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam Bu Resi. Ada apa ini? Kelihatannya lagi tidak enak badan ya? Bukan tidak enak badan Ibu. Saya lagi bingung nih dengan beberapa tugas yang saya dapat sekarang ini. Wah, kenapa ini? Kebingungan? Saya merasa beban kerja saya terlalu banyak Ibu. Sehingga saya kebingungan bagaimana saya mau membelah diri, saya mau di-coaching nih Bu. Oke, kalau begitu kita coaching dulu ya. Mudah-mudahan dapat tercerahkan ya Pak Randi ya. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang Bapak Randi harapkan? Saya berharap dapat menyusun dan membagi tugas serta waktu Bu di sekolah. Oke, apa yang terjadi sama Pak Randi saat ini? Saya ini kan dapat SK tugas sebagai koordinator perpustakaan Bu. Tapi pada awal tahun tadi, saya juga diberi SK untuk mengajar olahraga. Selain itu juga saya menerima SK sebagai guru mata pelajaran IT. Banyak SK saya Bu. Wow, banyak sekali ya SK yang Bapak Randi kumpulkan. Paginya gitu. Sedangkan perpustakaan harus dijaga dan kegiatan olahraga harus dilakukan di lapangan. Dengan saya sendiri gurunya dan murid yang banyak sekali. Maksudnya murid yang banyak itu yang bagaimana Pak? Ya, saya kan di sini kan ngajar di SLB Bu. Untuk olahraga saya memegang semua kelas, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA. Dalam satu hari itu bisa terlibat 3 kelas yang olahraga sekaligus. 3 kelas baik dari berbagai ketunaan. Ada anak ngamatan penglihatan, terus intelektual, pendengaran, dan lain-lain. Pada hari Selasa itu ada 6 kelas dengan karakter yang berbeda-beda. Hari Rabu ada 7 kelas dengan karakter yang berbeda-beda. Ada juga hari Kamis 5 kelas dengan kondisi yang berbeda juga, Bu. Jadi saya pusing nih, gimana cara mengatur jadwalnya itu. Ya, luar biasa ya Pak Randi ya, memegang kelas yang nano-nano. Lalu bagaimana keadaan kelasnya Pak? Wow, luar biasa Bu. Saya kewalahan sekali dengan kondisi ini. Keadaan yang seperti ini, saya mengajar sendirian, saya harus mengkondisikan siswanya supaya bisa tenang, memastikan materi yang akan disampaikan, lalu belum lagi kelas IT yang menunggu, perpustakaan yang terabaikan itu Bu. Iya ya, kira-kira Pak, apa yang bisa Bapak lakukan dari kondisi ini agar Bapak bisa diringankan bebannya? Barangkali saya bisa melibatkan wali kelas yang sedang kegiatan olahraga untuk dapat ikut mengawasi siswanya ketika di lapangan, Bu.
sehingga mungkin bisa membantu saya tidak sendirian menghandle kelas yang banyak ini. Iya, boleh juga itu, Pak. Lalu untuk IT-nya bagaimana, Pak? Apakah jadwalnya nanti bertabrakan dengan olahraga? Mungkin saya akan menyusun jadwalnya di waktu siang aja kali Bu. Karena kan kalau pagi dingin tuh olahraga enak. Kalau siang bisa di kelas agar tidak mengganggu jam olahraga. Kemudian siswa yang mengikuti IT saya ajak ke perpustakaan kali Bu ya, biar apa namanya perpustakaan bisa terbuka dan bisa diawasi itu. Oh iya, betul. Ide yang cemerlang itu, Pak. Jadi satu kegiatan 2-3 pulau langsung terlampaui. Sambil mengajar IT, sambil perpustakaan bisa tetap terbuka untuk anak-anak yang mau masukkan. Nah, lalu kapan ini rencananya akan direalisasikan, Pak Randi? Mungkin mulai besok kali Bu. Saya akan coba untuk menyusun jadwal, baik jadwal olahraganya, bisa koordinasi sama Waka kurikulum, kemudian membantu saya untuk bertemu guru-guru untuk kemudian memberikan apa namanya tugas pada Waka kurikulum untuk bersama-sama mengkondisikan anak itu. Terus apa yang Bapak perlukan, Pak, untuk mulai kegiatan ini? Mungkin saya akan melapor juga kepala sekolah bagaimana strategi ini saya buat dan saya akan jalankan ke depannya, Bu. Apakah Bapak perlu bantuan guru lain? Ya, mungkin perlu untuk pendampingan, menyampaikan dan memberikan pengertian kepada wali kelas masing-masing, Bu. Dalam hal ini, Waka kurikulum bisa membantu saya memberikan pengertian pada guru kelas agar dapat ikut serta dalam strategi yang akan saya susun ini. Pendampingan ini mungkin bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil kurikulum. Oke, baik. Ada lagi yang harus Bapak siapkan? Sepertinya cukup kayaknya Bu. Terus sekarang cukup. Kalau sudah merasa cukup, setelah mengkomunikasikan dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah, apa perencanaan ini akan dijalankan? Kapan perencanaan ini akan dijalankan? Sepertinya seminggu dari sekarang kita akan dimulai. Dan mungkin saya butuh coaching lagi kali Bu untuk kedepannya. Oke, bagaimana kita bisa tahu bahwa kegiatan ini sudah ada progresnya atau belum, Pak? Nanti saya akan melaporkan kembali hasil kegiatan ini sama Ibu. Atau ada kendala-kendala lain yang mungkin butuh saya sharing lagi kepada Ibu. Baik, saya tunggu cerita baiknya Pak Randi. Ketika ketemu saya nanti, yang mau saya dengar itu cerita baiknya, bukan cerita kendala lagi ya Pak Randi ya. Saya berharap seperti itu dan ya, saya dengar oleh Pak Randi mampu menyelesaikan masalah ini ya Pak Randi ya. Ya, terima kasih Bu. Semoga semuanya berjalan baik. Nah, terima kasih. Berkat coachingnya saya terpikirkan sendiri akan masalah yang saya alami dan solusi yang saya butuhkan membuat pikiran saya sedikit plong. Saya merasa sedikit segar. Oke, itulah tujuan kita di coaching ya Pak ya. Iya, terima kasih juga ya Pak sudah mau menghubungi saya untuk di coaching. Sukses ya Pak ngajar anak-anaknya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Resi. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Ibu Resi sebagai coach dan Pak Randi sebagai coaching. Sekarang itu adalah umpan balik dari kami sebagai pengamat yang akan disampaikan oleh Pak Abdal. Silakan Pak Abdal. Terima kasih Bu Mary, Pak Randi, dan Bu Resi. Ya, alhamdulillah kegiatan praktek coaching kita sudah selesai dan berjalan dengan baik menurut kami. Artinya dari masing-masing peran sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai coach maupun coachee. Coachee sudah terbimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan punya daya pancing untuk bisa mengajak coachee-nya berpikir bagaimana kira-kira menanggapi dari permasalahan yang diberikan. Kemudian antara coach dan coachee juga terlihat lebih
nampak tujuan tidak ada semacam yang mendominasi. Semua punya kadar yang sama, posisi yang sama, yaitu dalam hal penyelesaian dari permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Dan alur tujuan juga sudah lengkap, komplit dengan menggunakan alur tirta. Pertama, Bu Resi sudah mempertanyakan tujuan, apa yang ingin dicapai dari pertemuan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Randi apa saja. Berikutnya juga ada hal-hal yang berkenaan dengan rencana juga dibahas di sesi coaching tersebut. Dan terakhir ditutup dengan komitmen atau tanggung jawab yang akan diambil oleh Koci nantinya ke depan dalam hal penyelesaian masalah. Kesimpulannya, saya sangat apresiasi dan senang sekali mendengar percakapan dari Bu Resi dan Pak Randi. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk bisa nantinya permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya, Bu Mary. Saya kembalikan ke Bu Mary. Terima kasih, Baik. Pak Abdal. Ya, demikian sesi coaching kita pada malam hari ini, di mana pada sesi ini Ibu Resi bertindak sebagai coach dan Pak Randi sebagai coaching. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka melaksanakan sesi coaching. Pada praktek yang pertama ini kita akan mulai dengan Pak Randi dan Ibu Rosi. Dimulai dari Pak Randi sebagai coach dan Ibu Resi sebagai coachee. Sebelum dimulai, saya perlu sampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa pada kegiatan coaching ini diharapkan coach dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa dikembangkan agar dapat menggali potensi yang ada pada diri coachee. Selanjutnya juga mohon kehadiran penuh kita semua pada pertemuan ini, menjaga hal-hal yang tidak penting untuk disingkirkan terlebih dahulu, fokus terhadap pembicaraan yang kita akan lakukan. Dan nanti juga akan ada umpan balik dari hasil sesi coaching yang dilakukan oleh setiap tim. Pada praktek ini akan disampaikan oleh Ibu Mary. Kita langsung saja pada kegiatan coaching kita. Kepada Pak Randi. Oke, baik, terima kasih Pak Abdal. Silakan. Terima kasih Pak Abdal, terima kasih Bu Mary. Gimana Bu Resi, sudah siap? Siap. Ya. Oke. Ya. Halo Ibu Resi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Randi. Apa kabarnya Pak Randi? Alhamdulillah baik. Senang sekali saya bisa bertemu Ibu saat ini. Sesuai dengan janji kita kemarin sore. Bagaimana aktivitas Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Semua aktivitas berjalan seperti biasa. Tapi beberapa minggu ini saya diberikan beban tugas yang sangat menguras fisik yang luar biasa Pak. Menyelesaikan satu persatu penginputan data dan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, terus membuat semua berkas harus valid dalam waktu yang tergolong singkat. Ditambah lagi adanya error pada sistem yang membuat semuanya menjadi lambat. Saya tuh baru kali ini loh Pak menghadapi hal yang sesulit ini ketika menjadi operator sekolah. Sepanjang saya memfokuskan untuk bisa menyelesaikan satu persatunya dengan baik, tapi satu hal yang membuat saya tuh ada yang merasa berat untuk menjalani ini. Apa namanya tuh, teman-teman tuh kurang berpartisipasi.
rasa empati teman-teman itu juga untuk mempercepat proses ini tuh seakan-akan ini nih menjadi tugas saya sendiri sebagai operator sekolah. Padahal kan saya hanya mewadahi apa yang mereka akan kirimkan berkasnya. Karena mau tidak mau kan ini data mereka juga sendiri seperti itu, Pak. Wah, panjang masanya. Ini bisa menjadi permasalahan kalau tidak segera diselesaikan ya, Bu. Dari coaching kita kali ini, apa ini yang ingin Ibu Resi cari nih? Cara kah, ide kah, atau solusi yang ingin didapatkan ini? Iya Pak, benar sekali. Karena ini kan menyangkut keberlangsungan data mereka kan di sekolah. Saya tuh berharap setelah percakapan, setelah di coaching ini saya mendapatkan ide atau solusi yang membuat saya tuh hal ini tidak terulang lagi seperti itu Pak. Bisa-bisa suasana sekolah tuh jadi panas Pak kalau soal data ini. Kalau nggak benar penginputan data itu, suasananya tuh panas, tidak lagi hangat seperti itu. Gitu Iya, Pak. ya, benar sekali Bu Resi, bisa panas suasana sekolah kalau tidak selesai semua data-data guru ini ya. Terus sekarang sudah sejauh mana Ibu Resi menyelesaikan masalah di sekolah? Sekarang sih ada beberapa guru yang menunggu validasi karena data yang belum terinput seperti itu, Pak. Masih ada guru yang belum di-input datanya? Iya, Pak. Terus apa ini Ibu Resi lakukan sekarang? Karena belum terinput itulah saya merasa ini nih menjadi apa ya, Pak? Menjadi beban saya. Seharusnya bisa diselesaikan bersama-sama, tapi gimana ya? Saya harus ngerasanya tuh kok jadinya saya harus menyelesaikan ini sendiri seperti itu, Pak. Waduh. Terus apakah teman-teman Ibu tahu tentang tugas yang Ibu jalani sekarang? Belum sih, Pak. Tapi kemarin tuh saya sudah minta tolong dengan teman-teman untuk menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk pendataan yang diminta itu saya sudah minta tolong untuk teman-teman bantu menyiapkan seperti itu, Pak. Selain berkas, kira-kira yang harus disiapkan, apalagi nih yang bisa dibantu oleh rekan-rekan Ibu di sekolah agar data-data teman-temannya bisa cepat selesai gitu? Masalahnya tuh ada pada ini, Pak, slip gaji yang tahun-tahun kemarin itu. Nah, itu saya tuh nggak tahu Pak mau cari di mana karena udah yang diminta slip gaji dari tahun 2015, tahun 2016 seperti itu Pak. Sedangkan waktu itu kan slip gajinya kan manual, gajiannya juga manual seperti itu Pak. Jadi saya bingung mau nelusurin gaji ini di mana. Sedangkan saya nih operatornya di tahun itu saya belum menjadi operator seperti itu Pak. Oh, baru ya, Bu. Terus apa nih yang Ibu butuhkan dari mereka nih, teman-teman Ibu? Ya, maksud saya tuh Pak bisa bagi tugas, bagi mereka yang honor-honor yang sudah lama itu bisa bantu mencari di mana slip gajinya atau kemana yang bisa dihubungi karena kan mereka memang sudah honor yang lama, sedangkan saya di tahun itu belum menjadi operator seperti itu Pak. Maksud saya tuh berbagi tugas kayak gitu Pak. Oke, mencari slip gaji ya. Mm-mm. Kalau berkas sudah mereka bantu, terus slip gaji sudah dibantu nih. Kira-kira nih, apa yang harus Ibu lakukan nih untuk ke depannya? Sepertinya ini kali ya Pak, meminta mereka untuk mencari slip gaji itu sendiri kali ya Pak, mencari slip gaji mereka sendiri, terus mungkin nanti mengajak beberapa teman untuk mengkoordinir data yang perlu dipersiapkan seperti slip gaji, saya bisa minta tolong kepada rekan guru yang sudah lama sekali duluan bekerja di sini atau bisa minta tolong dengan kepala TU kali ya Pak untuk menyelesaikannya atau menelusuri di mana dulunya pernah dibagikan slip gaji sehingga saya fokus untuk mengentri data saja yang sudah diberikan kepada teman-teman. Jadi saya fokus
ngentri data dan teman-teman mencari slip gaji itu, Pak. Mungkin itu, Nah, Pak. bagus Bu Resi. Hmm. Nah, apakah beban Ibu mulai ringan sekarang nih? Belum, Pak. Kan saya belum mencoba untuk membagi tugas ini agar cepat selesai seperti itu, Pak. Tapi idenya sudah muncul ini. Nah, untuk selesainya bisa cepat nih, langkah apa yang Ibu lakukan sekarang nih? Pertama mungkin saya akan membuat grup WA kali ya Pak, supaya komunikasi cepat terjalin antara teman-teman yang akan saya input datanya, seperti itu Pak. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan menjalannya buat grup WA tadi? Secepatnya Pak, karena supaya beban ini cepat selesai, seperti itu Pak. Kemudian besok saat saya di sekolah, saya bisa mengumpulkan teman-teman dan membagi tugas yang harus disiapkan dengan harapan semua ini bisa diselesaikan tepat waktu. Nah, jika ada permasalahan baru bisa kami berkomunikasi melalui grup WA, seperti itu Pak. Oke, bagus Bu Resi. Tinggal dilaksanakan ya apa yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, untuk kedepannya agar masalah seperti ini tidak terulang kembali nih, apa yang harus dipersiapkan nih dari Ibu Resi nih untuk kedepannya? Mungkin belajar dari pengalaman ini Pak, saya harus mengajari teman-teman untuk menyiapkan semua berkas dari sekarang, walaupun belum digunakan dalam bentuk file mungkin ya Pak, terus menyimpan semua dalam folder yang penting. Jadi jika dibutuhkan kembali, saya tinggal melihat foldernya lagi yang sudah mereka siapkan, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya diminta data lagi, tinggal bongkar-bongkar file aja mungkin ya Pak, tidak perlu lagi untuk mengumpulkan sana sini seperti itu. Oke, sampai detik ini nih, bagaimana perasaan Ibu? Sudah tahu apa yang harus dilakukan Bu? Sudah Pak, alhamdulillah sudah tercerahkan saya nih. Besok saya akan segera mengeksekusinya. Langsung eksekusi ya. Iya Pak. Bagaimana saya bisa tahu nih rencana Ibu bisa berjalan atau tidak? Saya akan secepatnya saya akan menghubungi Bapak lagi. Jika data teman sudah selesai, semua terinput dan tervalidasi, seperti itu Pak. Oke, baik Bu Resi. Bila nanti Ibu bertemu lagi dengan saya, membuat janji seperti kemarin, untuk membicarakan kelanjutan dari ini, saya percaya sih Bu Resi bisa melakukannya. Sudah ada niat baik dari Ibu untuk menolong orang lain, dan ini bisa menjadi poin plus dari Ibu sendiri di mata orang lain. Sukses ya menjalankannya. Nanti kita Baik, coba Pak. ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Oke. Pak. Terima kasih ya Pak sudah bantu Baik. di coaching hari ini. Ya, Semoga nanti pertemuan selanjutnya saya akan membawa cerita baik. Oke, Bu Resi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Abdal. Bu Mary. Baik, terima kasih Bu Resi dan Pak Randi. Selanjutnya kita dengarkan umpan balik atau penguatan positif dari hasil kegiatan coaching tadi yang akan disampaikan oleh Ibu Mary. Pada Ibu Mary kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Randi dan Ibu Resi sebagai coach dan coachee kita pada kesempatan ini. Dari pengamatan kami sebagai pengamat tadi, bahwasanya Pak Randi sebagai coach itu sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang coach, di mana Pak Randi ini sudah melaksanakan atau memenuhi kriteria-kriteria sebagai seorang coach, yaitu kehadiran penuh. Terlihat dari cara Pak Randi menanggapi, kemudian menyimak dari apa yang disampaikan oleh coach kita atau Ibu Resi. Kemudian Pak Randi juga sudah mendengarkan secara aktif. Artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Resi dari awal itu Pak Randi mendengarkan dengan seksama, lalu menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi pada saat
terjadi coach dan coaching antara Pak Randi dengan Ibu Resi ini kami lihat itu sudah menjalankan struktur dari Tirta itu sendiri, di mana sudah ada tujuan di awalnya, kemudian ada identifikasi masalahnya, lalu ada rencana ke depannya, kemudian ada tanggung jawabnya. Nah, secara umum coaching yang terjadi antara Pak Randi dengan Ibu Resi sebagai coach itu sudah baik sekali, baik dari pertanyaan maupun dari cara menggali permasalahan atau mengidentifikasi. Lalu Ibu Resi pun terlihat dengan santai dan rileks ketika dia menyampaikan permasalahan yang beliau alami. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat pada sesi coach antara Pak Randi sama Ibu Resi pada malam hari ini. Oke, begitu Pak Abdal. Baik, terima kasih Ibu Mary atas umpan baliknya. Begitu Bu Resi dan Pak Randi, akhir dari sesi kita pada praktek yang pertama ini. Semua sudah sesuai dengan yang diminta dan apresiasi kami atas usaha kita bersama. Kita akhiri, saya selaku pengamat pertama, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam ini kita akan menjalankan tugas kita sebagai calon guru penggerak dalam modul 2.3 yaitu coaching, di mana tugas ini akan kita laksanakan pada bab demonstrasi kontekstual dengan menjalankan percakapan coaching dengan alur Tirta, di mana nanti sebagai coachnya yaitu Bapak Muhammad Abdal dan coachnya itu Ibu Mary Susanti. Nah, pada kesempatan percakapan coaching ini diharapkan coach dapat hadir secara penuh mendengarkan keluh kesah si coachee, kemudian coach juga mampu menggali apa yang terjadi pada coachee, serta coach diharapkan untuk menghantarkan coachee menemukan solusinya. Saya Ibu Resi dan Pak Randi sebagai pengamat di sini. Setelah ini kami akan mempersilahkan secara penuh Pak Abdal dan Bu Mary untuk segera mensimulasikan percakapan coaching dengan alur Tirta. Kesempatan dan waktunya kami berikan. Silakan Ibu Mary dan Pak Abdal. Baik, terima kasih Bu Resi dan Pak Randi. Kita mulai, Bu Mary. Oke, saya duluan ya Pak. Saya sebagai coach ya. Ya, saya yang menemui Bapak ya. Oh gitu. Assalamualaikum Pak Abdal. Waalaikumsalam Bu Mary. Ya, apa kabarnya nih Bu Mary? Alhamdulillah baik Pak. Saya mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Abdal sebentar. Ya, boleh Bu. Apa nih yang bisa dibagi atau diceritakan? Iya, gini Pak, saya kan ditunjuk nih sebagai koordinator perjalanan wisata. Jadi ceritanya kita tahun ini mau mengadakan perjalanan wisata studi banding, Pak. Nah, kegiatan ini itu sih munculnya itu dari anak-anak juga gitu. Saya sebagai pembina OSIS-nya ya memfasilitasi saja awalnya Pak ya, sebagai keinginan dari mereka, bukan karena kita memaksa atau apa, tetapi mereka sendiri yang punya ide. Kemudian saya sudah membicarakan ini sama beberapa pengurus pengurus OSIS-nya, wakil-wakil dari anak-anak yang mau mengadakan kegiatan tersebut. Sampai saat ini saya masih bingung Pak, ini karena gimana ya,
itu kan membutuhkan dana ya Pak ya. Kita kan Ya. perjalanan itu membutuhkan dana. Kemudian tidak cukup sehari karena anak-anak ini kan pengennya dalam melakukan perjalanan itu menghasilkan sesuatu Pak gitu, maksudnya kita mungkin Ya. berkunjung kemana gitu kan. Nah, saya mulai memikirkan bagaimana dengan pendanaan Pak. Lalu begitu juga dengan lokasi yang akan dituju serta waktu nanti yang akan kita pakai, kita gunakan ketika dalam semester ini, waktu yang pas gitu loh Pak. Nah, jadi saya kan membicarakan itu sesama dengan pengurusnya kan. Nah, kami belum mendapatkan gimana lah Pak ya, makanya saya menghubungi Pak Abdal gitu Pak. Ya, saya kebingungan Oke. ini intinya Pak ya. Ya. Baik, Bu Mary. Jadi Ibu diberi tanggung jawab untuk mengkoordinatori kegiatan studi wisata begitu ya, selaku Ya, pembina betul. OSIS. Dan kalau boleh tahu, yang diharapkan dari kegiatan ini nantinya itu apa, Bu? Hasilnya yang mau dicapai lah Ya, jadi gini dari Pak. kegiatan ini. Iya boleh. Jadi begini Pak ya, kita kan sudah pandemi nih Pak ya. Kita belum pernah mengadakan kegiatan seperti itu lagi setelah sekian lama gitu. Jadi anak-anak ketika mereka menjadi ini kan belum optimal itu. Nah, mereka ingin sekali melakukan studi banding Pak. Jadi mempelajari di sekolah lain gitu, bagaimana berorganisasi di sana, terus bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstra mereka dan berhubungan dengan karakter-karakter mereka gitu loh Pak. Jadi mencari inspirasi lah intinya begitu Nah, ya, iya betul. untuk Salah satunya bisa itu. punya alternatif atau punya kegiatan yang lebih variatif lah nanti ya sebagai bahan diterapkan di sekolahnya nanti. Betul Oke, Pak. kalau sejauh ini Bu Mary, kalau bisa kita ukur persiapan yang sudah dilakukan itu dari angka 1 sampai 10, kalau 1 ini belum sama sekali ada persiapan. Kalau 10 ini sudah sempurna. Ini di posisi mana sekarang Bu Mary? Mungkin berada di posisi 4 mungkin Pak ya. Oh ya, 4 ya. Mm. Itu apa saja yang kalau 4 berarti ini kan belum ada penuh persiapannya. Apa Iya. saja yang perlu untuk jadi bahan pembicaraan ataupun yang perlu dipersiapkan ke depannya? 6 lagi ini Bu Mary. Iya Apa betul Pak. kira-kiranya? Iya makanya Pak. Jadi pertama itu Pak ya, yang mungkin menjadi permasalahan besarnya itu adalah tentang pendanaan. Oh Bagaimana ya. cara mencari dana seminimal mungkin, tetapi bisa mengakomodir tujuan kita, tujuan anak-anak gitu loh Pak. Kemudian Oke. juga permasalahan selanjutnya Pak, cara menyesuaikan antara waktu dengan kemudian lokasinya Pak. Mungkin lokasi di sekolah mana yang paling menjadi tujuan kita gitu kan Pak. Bagaimana kita menghubungi mereka mungkin kan. Kemudian waktu yang pas itu di kira-kira kapan Pak. Kemudian juga cara saya mengkomunikasikan ke anak mungkin ke orang tua mungkin Pak ya, gitu Pak. Oh, jadi ada 3 lah yang saya tangkap tadi ya, yang jadi permasalahan besar dari Bu Mary. Yang pertama mengenai pendanaan, berikutnya Ya. waktu tempat pelaksanaannya, dan terakhir sosialisasi lah begitu ya. Iya. Nah, yang jadi peserta ini kelas akhir ya Bu Mary? Iya Pak, iya kelas Kelas akhir. akhir ya. Nah, dari peserta yang ikut ini ada nggak semacam survei awal dari pihak sekolah atau terutama Bu Mary mengenai kekuatan atau kemampuan-kemampuan orang tua mereka, ada nggak yang potensial untuk bisa dijajaki atau yang bisa dijadikan sebagai penyuplai dana ataupun dari orang tua bisa diarahkan ke pihak ketiga yang berikutnya, ada nggak kira-kira? Sepertinya ada ya Pak ya, sepertinya. Kemarin saya sudah mendata sebagian anak itu melalui format survei gitu tentang pekerjaan orang tua mereka, tentang Ya. kesanggupan mereka, tentang persetujuan orang tua mereka gitu Pak. Jadi memang
Betul Pak, dari hasil itu saya mendapatkan data, tetapi saya belum terpikirkan ke sana. Tapi hari itu saya jadi ingat itu Pak, bahwa melalui data itu kan nanti saya bisa melihat ya Pak ya, latar Ya, belakang boleh mereka. itu, Bu. Oh latar belakang mereka ini sepertinya mungkin ini bisa dilaksanakan gitu kan Pak ya, seperti itu Pak. Ya, ya itu tadi maksud saya, Mm-mm. apa namanya, ya coba gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Selanjutnya gini Bu, apa namanya, dari rencana yang bakal dilaksanakan itu, studi wisata Mm-mm. itu, Mm-mm. ada tidak anak-anak ini dilibatkan untuk apa namanya, berdiskusi mengenai kebutuhannya apa begitu, terus masalah-masalah Oh, yang dihadapi apa, ada nggak gitu, apa, oh iya rencana-rencana ya. seperti itu Mm-mm. yang dilaksanakan Bu? Iya, 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 Pak ya. Eh, ke anak-anak yang saya panggil, yang saya ajak diskusi itu memang baru sebagian kecil saja, Pak. Jadi kami kemarin masih memang terfokus membicarakan itu. Tetapi sepertinya saya akan melakukan itu, Pak. Benar kata Bapak. Jadi nanti saya akan setelah melakukan itu, saya nanti bisa memetakan kebutuhan mereka itu apa, kemudian besarnya berapa, nanti kisarannya ya, Pak ya, kemudian memerlukan Ya, apa saja, dan dengan hasil itu nanti berarti saya bisa melihat, oh kami nanti membutuhkan seperti ini loh, banyaknya seperti ini, dan bagaimana cara menanganinya, seperti itu Pak ya kira-kira. ya, ya, ya. Kalau rencana awalnya itu pelaksanaannya itu berapa lama lagi Bu? Kalau pelaksanaannya itu Pak masih sekitar 1 bulan lagi. Jadi Oh, sepertinya saya masih punya waktu gitu Pak ya, untuk ya, ya, ya. melakukan mungkin diskusi dengan anak dulu nih Pak, melihat yang seperti kata Bapak tadi, apa kebutuhan mereka nanti di sana seberapa lama itu. Jadi saya bisa memetakan itu. Mungkin dalam waktu dekat ini Pak saya akan mengajak anak diskusi Pak. Oke, baik Bu Mary, senang sekali nih ngobrolnya, asik Mhm. sekali, cuma kita dibatasi waktu. Terakhir ini saya mau Iya. menanyakan Mhm. rencana Ibu Mary dari hasil Mhm. diskusi kita ini ke depan bagaimana apa Mhm. namanya menyikapi persiapan lah yang Iya. di posisi 4 tadi, nah, Mhm. supaya bisa sampai ke 10. Iya, Ke iya. depannya bagaimana dan Mhm. eh, tindak lanjut dari hasil kita ini bagaimana ke depannya? Oke, siap, Pak. Sepertinya, Pak, dari pembicaraan kita ini mungkin akan segera naik itu, Pak, kadar kesiapan saya, Pak. Saya akan terlebih dahulu memanggil anak yang, katakanlah akan menjadi pengurus, membantu saya nanti, kemudian saya akan, menghadap ke kepala sekolah sebagai penanggung jawab, menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan, kebutuhan, kekurangan, dan rencana-rencananya. Kemudian mungkin juga saya akan memanggil orang apa, Pak, berdiskusi dengan orang tua, Pak, bagaimana dukungan mereka. Nah, nanti kalau sudah clear semuanya, maka akan kita share atau kita rundingkan di dalam rapat besar, Pak. Setelah itu mudah-mudahan ini, Pak ya, terrealisasi kegiatan ini, Pak. Ya, amin, amin. Mhm. Ya, saya sudah tidak sabar nih mendengar kabar Mhm. baiknya, nanti sudah Oke, Pak, sudah di siap. posisi 10, sudah siap. Iya, Kapan iya, perlu iya. foto-foto kegiatan di sana Iya, boleh Pak. dikirim ke saya, Bu Iya, Mary. oke. Nanti Siapa tahu kalau jadi motivasi kami juga nanti betul, betul, betul. Nanti depan. kalau Ya. saya ada yang mau dibicarakan lagi, mungkin boleh ya saya ketemu Pak Abdal Oke, selanjutnya saya ya. siap Bu Mary, siap Bu Mary. Oke, Kapanpun kita bisa lanjutkan berdiskusi. Itu oke. saja saya kira Bu Mary. Terima Iya, kasih iya. banyak. Ya, Terima saya kasih senang banyak, sekali Pak bisa Abdal. menemani sesi sharing Bu Mary. Ya, Eh, Mudah-mudahan acaranya berhasil gitu. amin, amin, amin. Terima Itu kasih saja banyak, Bu. Pak Abdal, Assalamualaikum. sudah, Waalaikumsalam. ya, salam. Baik, sesi percakapan coachingnya sudah dilakukan. Selanjutnya yang akan memberikan umpan balik itu dari Pak Randi. Pada Pak Randi kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Resi. Luar biasa sekali percakapan yang dilakukan oleh Bu Mary dan Pak Abdal tadi. Terjalin kehangatan natural. Dari pengamatan saya tadi, Pak Abdal sebagai coach terlihat sekali sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan alur Tirta. Saya juga melihat tadi Pak Abdal sudah hadir penuh. Terlihat dari Pak Abdal yang menyimak, aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot,
menanggapi setiap penyampaian dari Bu Mary sebagai coach, menanyakan rencana aksi yang akan dijalankan, membuat coach menyimpulkan dengan baik apa yang telah disampaikannya. Nah, luar biasa sekali. Secara umum, coaching yang dilakukan Kak Afdal dan Bu Mary tadi sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Bu Resi. Baik, terima kasih. Secara keseluruhan sudah kami sampaikan sebagai pengamat. Kemudian selesailah sudah percakapan coaching hari ini yang kami lakukan berempat dengan tugasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.